Perkenalkan, nama saya Sapri Hasim. Saya dari kelas 12 O1 ingin membaca cerpen yang berjudul Saat Aku Kehilangan Ayahku. Ya, kita langsung saja ke cerita awalnya. Pada tanggal 17 Januari 2020, aku kehilangan sosok seorang ayah. Kami tidak lagi memiliki pondasi yang kuat sebagai sebuah keluarga tanpa adanya seorang ayah, tulang punggung keluarga kami, yang tidak kalah menyayangi kami dari ibu. Pria tampan yang kami sangat kagumi, dengan ketegasannya membimbing kami sehingga bisa menjadi tumbuh besar, berpendidikan, dan bernafkah. Ayahku yang sangat kusayangi, pria tangguh yang sangat kuat, yang sangat mengutamakan keluarganya. Hari itu, kuingat saat ku dengar berita buruk dari ibuku di pagi hari yang kelabu. Aku dibaliknya berbagai hal berkecambuk di kepalaku. Aku tidak tahu meresponku bagaimana. Hatiku cemas dan sakit, namun tidak setetes pun air mata jatuh di pipi. Saat aku merenung di tangga, ketika aku melihat wajah ibuku yang sangat cemas dan guratan sedih terlihat jelas di wajahnya, aku memegang tangis. Hatiku sangat sakit meskipun sering terpikir olehku bahwa semua orang pasti meninggal, tapi ternyata sangat sulit untuk merelakan kematian ayahku. Aku menangis. Tetanggaku berbondong-bondong datang ke rumah untuk membela sungkawa. Kami menunggu tubuh ayahku dibawa ke rumah karena pada saat ayah meninggal karena penyakit liver. Sudah 2 tahun lebih ayahku menderita. Sempat terpikir olehku rasa syukur karena ayahku tidak menderita lagi. Pikiran positif seperti itu memikirkannya bisa mengurangi rasa sedihku. Namun di satu sisi aku merasa kehilangan sesosok orang yang kusayang, sosok ayah, dan itu membuatku sangat sedih. Ketika tubuh ayah datang, aku tak sanggup melihatnya. Kupalingkan wajahku dari tubuh tak bernyawa ayahku. Ku mendengar isak tangis kakak keduaku yang sejak dini hari menjaga ayahku di rumah sakit bersama kakak pertamaku. Dan merekalah yang melihat saat-saat terakhir ayahku. Setelah dimandikan, jenazah ayahku, tubuhnya sudah terlilit kain kafan. Ibuku menyuruhku membacakan surat Yasin dan aku tak kuat menahan tangis ketika membacanya. Kemudian, ketika sudah didoai, aku, ibuku, dan ketiga kakakku mencium ayahku untuk terakhir kalinya. Saat itu, ibuku baru menangis. Pilu terasa di dadaku. Ibuku mungkin yang merasa paling kehilangan. Puluhan tahun mereka bersama dan kini hanya tinggal ibuku. Kami ikut ke makam menguburkan ayahku untuk pertama kalinya dalam hidupku. Aku kehilangan sosok yang aku sayang. Tetanggaku beramanah, jangan tinggalkan makam itu dalam waktu setengah jam setelah orang-orang pergi, karena malaikat pasti sedang berada di sana. Dan sepanjang jalan aku menangis sambil membonceng ibuku. Sirine ambulan mengaung di depan kami. Kedua kakak perempuanku menangis selama proses pemakaman. Dan kakak pertamaku mengazani saat tubuh ayahku sudah dimasukkan ke liang kubur. Aku hanya diam dan berbaring sambil meneteskan air mata. Ketika orang-orang sudah pergi, kami berenam dengan pamanku menunggu berjongkok mengelilingi makam ayahku. Kami mendoakannya dan kakak keduaku tidak berhenti menangis. Ibuku berkata, "Jangan menangis terus. Biar ayahmu nanti tenang di sana." Ada sedikit nada frustasi ketika aku mengucapkannya.
Dan seperti amanah tetangga, kami tidak meninggalkan makam dan menunggu setengah jam. Saat perjalanan pulang, terngiang-ngiang di kepalaku saat aku bersama ayahku. Kenangan indah, sedih, berulang-ulang berputar di kepalaku. Ingin rasanya melompat lagi dengan ayahku. Aku rindu, aku sedih, hatiku sakit. Dan sesampainya di rumah, aku menulis sebuah buku harian untuk mengungkapkan rasa sedihku. Seakan-akan masih tidak percaya pada kenyataan ayahku telah meninggal. Jika aku bisa menyampaikan beberapa hal pada ayahku, aku akan mengutarakan rasa sayangku padanya. Sesalku karena belum bisa membuatnya bangga, rasa sedih karena pernah menyakiti hatinya, dan rasa terima kasih karena telah menyayangiku, merawatku, membesarkanku bersama ibu hingga aku besar. Ayah, terima kasih untuk semuanya. Aku menyayangimu, ayah.